سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku seiman semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di video kali ini saya akan berbagi sebuah amalan, di mana amalan ini merupakan sebuah 12 keistimewaan bulan Ramadan dalam Al-Quran. Maka dengan adanya ini, pahami agar kita dapat meraih keutamaan bulan suci Ramadan. Karena sebentar lagi kita semua akan menjalani bulan Ramadan. Ada 12 keistimewaan bulan Ramadan dalam Al-Quran yang harus kita pahami agar kita dapat meraih keutamaan bulan suci Ramadan. Keistimewaan bulan Ramadan dalam Al-Quran dan hadis banyak dijelaskan. Bulan suci Ramadan menjadi momen yang paling dinanti-nanti dan dirindukan oleh umat muslim di seluruh dunia. Banyaknya keistimewaan bulan Ramadan membuat umat muslim merasakan nikmatnya menjalani ibadah. Di bulan suci Ramadan, umat Islam dianjurkan untuk banyak berdoa dan berbuat kebaikan, baik dalam konsep hablum minallah, yakni hubungan manusia dengan pencipta yakni Allah, hablum minannas, dan juga hablum minal alam, yakni hubungan manusia dengan alam. Ketiganya saling berkesinambungan dalam mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak amal kebaikan yang tertuang dalam ketiga konsep tersebut, ada sejumlah amalan yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk kita semua, alangkah indahnya jika kita bisa menjalankannya. Demi meraih keistimewaan bulan Ramadan tersebut, begitu istimewanya bulan suci ini. Bahkan hanya menantikannya saja sudah bernilai ganjaran sudah bernilai ganjaran terbebas dari api neraka. Barang siapa yang bergembira akan hadirnya bulan Ramadan saja, maka jasadnya tidak akan tersentuh sedikit pun oleh api neraka. Hadis riwayat An-Nasai. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama mengenai keistimewaan bulan Ramadan ini. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Keistimewaan bulan Ramadan dalam Al-Quran yang utama adalah karena termasuk momen turunnya kitab suci Al-Quran. Syahrul Quran itu sendiri, peristiwa ini menjadi bukti nyata atas kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan. Hal ini tertuang dalam penggalan surah Al-Baqarah ayat 185 berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Yang kedua, keistimewaan bulan Ramadan dibukakannya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Keistimewaan bulan Ramadan lainnya adalah dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka, serta diikatnya setan-setan. Allah SWT memberi kesempatan kepada hambanya untuk masuk surga dengan mengerjakan ibadah dan amal soleh selama bulan Ramadan.
Yang ketiga, keistimewaan bulan Ramadan, yaitu Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Keistimewaan bulan Ramadan selanjutnya yang tidak kalah penting, bahkan kerap disebut dengan bulan Syahrun Mubarak. Hal ini berdasarkan pada dalil hadis dari Nabi SAW. Qad ja'akum Ramadhanu syahrun mubarakun idza taradallahu alaikum shiyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa yulaku fihi abwabul jahim wa tughallan fiha asyayatin fiha lailatun khairun min alfi syahr. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, keistimewaan bulan Ramadan bukan hanya mendapatkan berkah pahala semata, tapi juga ada berkah lain ditinjau dari aspek ekonomi, di mana Ramadan memberi keberkahan ekonomi bagi para pedagang dan lainnya. Kemudian bagi fakir miskin, terdapat keistimewaan bulan Ramadan tersendiri. Pada bulan suci ini, seseorang muslim digalakkan dan disunnahkan untuk berinfak dan bersedekah, bahkan diwajibkan untuk membayar zakat fitrah untuk golongan yang membutuhkannya. Yang keempat, keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Keistimewaan bulan Ramadan berikutnya merupakan momen yang paling baik untuk penghapusan dosa-dosa atau bertaubat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan menghapuskan dosa-dosa di antara masa-masa itu selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim. Melalui ibadah puasa dan rangkaian amalan Islam lainnya, diharapkan menjadi penghapus dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Selain itu, sholat tarawih yang dikerjakan di setiap malam di bulan Ramadan juga turut menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang artinya, barang siapa yang berpuasa melakukan sholat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah SWT, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, keistimewaan bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar. Keistimewaan bulan Ramadan dalam Al-Quran selanjutnya yang mungkin sudah tidak asing lagi dan banyak dinanti-nanti oleh umat muslim adalah peristiwa Lailatul Qadar. Pada malam ini, yakni antara 10 hari terakhir di bulan Ramadan, adalah diturunkannya Al-Quranul Karim. Lailatul Qadar adalah salah satu malam pada malam-malam terakhir dan ganjil di bulan Ramadan. Bahkan disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 malam. Keistimewaan bulan Ramadan dalam Al-Quran tertuang dalam surah Al-Qad ayat 1 sampai ayat 5 telah dijelaskan oleh Allah SWT yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah Anda semua, dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh, yakni Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Keistimewaan bulan Ramadan yang keenam adalah puasa di bulan Ramadan, bagian dari rukun Islam. Keistimewaan bulan Ramadan dalam Al-Quran berikutnya berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 185, yakni Allah SWT telah menjadikan puasa yang ditunaikan di bulan Ramadan sebagai rukun yang keempat dari rukun Islam. Bahkan dalam hadis juga telah disebutkan, Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 rukun. Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Yang ketujuh, memberi makan sebanding berpuasa seharian. Masya Allah. Keistimewaan bulan Ramadan selanjutnya yang patut diagungkan adalah karena limpahan pahala dan keberkahan. Cukup dengan memberi makan atau minum buka orang yang puasa, maka mendapat pahala sebanyak pahala orang puasa tersebut. Hal ini berlandaskan dalam hadis Nabi SAW, "Man fatara sha'iman kutiba lahu mithlu ujri sha'im la yanqusu min ujri sha'im syai'un." Barang siapa memberi berperbukaan, yakni makanan atau minuman, kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, keistimewaan bulan Ramadan yang ke-8 adalah sedekah terbaik saat bulan Ramadan. Keistimewaan bulan Ramadan berikutnya karena pahala sedekah di waktu ini menjadi yang terbaik dibanding waktu-waktu yang lain. Sebagai keistimewaan bulan Ramadan yang penuh berkah ini, alangkah baiknya jika kita tidak perlu ragu dalam berbagi. Bahkan Allah SWT menjanjikan akan melipat gandakan rezeki kita. Sungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, selanjutnya keistimewaan bulan Ramadan yang nomor 9, mustajab berdoa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan selanjutnya adalah doa yang dipanjatkan di saat bulan suci ini lebih mustajab atau lebih mudah dikabulkan. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti akan dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bazar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, selanjutnya yang ke-10, puasa dan mengaji jadi syafaat di akhirat. Keistimewaan bulan Ramadan yang mungkin tidak banyak diketahui, yakni amalan berpuasa dan membaca Al-Quran kelak akan memberi syafaat kepada orang yang menunaikannya kelak di hari kiamat. Yang ke-11, keistimewaan bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan senilai puasa 10 bulan. Keistimewaan bulan Ramadan selanjutnya adalah pahala berlimpah yang berasal dari berpuasa selama sebulan akan dilipat gandakan layaknya berpuasa 1 tahun. Imam Ahmad meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka 1 bulan sama seperti 10 bulan, dan siapa yang berpuasa setelah itu berpuasa selama 6 hari sesudah Id yakni Syawal, hal itu sama nilainya dengan puasa sempurna 1 tahun." Hadis riwayat Ahmad. Yang terakhir, yang ke-12, umroh di bulan Ramadan sama dengan pahala haji. Keistimewaan bulan Ramadan berikutnya adalah orang yang melaksanakan umroh pada bulan Ramadan maka mendapat pahala seperti melakukan haji. Hal ini berlandaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Fa inna umrata fi Ramadan hajjatun." Sesungguhnya umroh di bulan Ramadan sama dengan pahala haji. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan mengenai keistimewaan bulan Ramadan yang akan kita laksanakan ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Dan semoga kita semua menjalankan bulan puasa Ramadan di tahun ini yang akan datang ini dapat dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan bagi Anda semua. Saya pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح
وبث الدنيا